Saya pernah punya seorang teman ya, mungkin akhirnya menjadi sahabat yang saya tidak pernah lupakan sampai sekarang. Saya sebut namanya adalah Stanley. Dialah adalah orang yang mendoakan saya, orang yang terus memberikan nasihat kepada saya ketika di SMA khususnya, supaya saya bertobat, supaya saya datang kepada Tuhan, supaya saya hidupnya menjadi orang yang benar, orang Kristen yang betul-betul hidup di dalam kebenaran. Dan saya selalu ingat apa yang dia lakukan, dia katakan, senyumannya, kalimat-kalimatnya selalu mengandung kebenaran firman Tuhan dan selalu menyegarkan. Bahkan kadang-kadang itu menempelak. Namun tidak mengapa, selagi saya tahu bahwa dia adalah sahabat yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu mempunyai sahabat atau teman atau rekan, atau bahkan kita perlu menjadi pribadi yang baik, yaitu selalu memberikan nasihat yang sesuai dengan Alkitab. Sama seperti Barnabas di Alkitab, kita tahu bahwa dia disebut juga sebagai anak penghiburan. Kenapa? Karena dialah yang mencari Paulus. Mungkin ketika Paulus tidak banyak teman, maka Barnabas mencari dia dengan sengaja. Diutus dari Antiokhia untuk mencari Paulus, menemani Paulus dalam pelayanannya. Sampai akhirnya Paulus melayani dengan Silas di misi yang kedua, maka Barnabas memilih untuk menemani Markus, karena saat itu Markus membutuhkan banyak nasihat. Dan sama, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, kita perlu memilih penasehat yang kita mau datangi. Tentunya ada tantangan dalam kehidupan kita, ada masalah, ada kesulitan. Kita butuh orang lain untuk menolong kita, sepemikiran dengan kita, mungkin juga berlain pikiran dengan kita, tidak masalah. Yang penting dia adalah orang yang cinta Tuhan. Barnabas di ayat 24 dikatakan bahwa dia adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Maka kita pilih penasehat, pastikan dia adalah orang baik, ya, baik bahasa aslinya kalos. Ternyata kalos itu bukan hanya baik tapi indah dan berguna, ya. Jadi Barnabas adalah orang yang berguna bagi orang lain, kemudian penuh Roh Kudus dan juga penuh iman. Itulah kriteria penasehat yang baik. Ya, ayat 23 dikatakan setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Alhasil sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Maka ketika kita menjadi penasihat yang baik, ketika Anda memberikan nasihat yang baik kepada orang-orang, di sanalah orang bisa melihat tentang kasih karunia Tuhan dan mereka bisa bukan hanya mendapatkan solusi yang baik, tetapi mereka boleh percaya kepada Yesus. Mari milikilah sahabat-sahabat dengan nasihat-nasihat yang baik dan jadilah sahabat dan memberikan nasihat yang terbaik sesuai dengan kebenaran bagi mereka yang ada di luar sana, khususnya mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.